Terkait dengan soal Undang-Undang Perampasan Aset, ini penting. Di dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, itu ada salah satu kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum terkait bagaimana mekanisme, cara untuk kemudian mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana. Tindak pidana kan kita nggak bisa hanya bicara mengenai aset hasil tindak pidana korupsi, terutama delik atau tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau harta kekayaan yang merugikan korban. Nah sekarang ini kan nggak bisa kaitannya dengan kasus-kasus misalkan investasi bodong itu bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme hukum pidana. Baru kemudian setelah ada putusan atau vonis hukum pidana, baru kemudian dilakukan upaya lebih lanjut yaitu gugatan perdata, perbuatan melawan hukum. Nah mestinya harusnya satu saja mekanisme penyelesaian perkara pidana sekaligus juga untuk mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana, baik itu aset-aset hasil tindak pidana korupsi maupun aset-aset hasil tindak pidana di luar tindak pidana korupsi yang saya kira ini juga banyak juga. Ya kalau kita lihat kan baru-baru ini kan kaitannya dengan investasi bodong itu kan sampai triliunan korban itu dirugikan kan, dan itu sangat masif sekali. Ya pinjol dan segala macam itu kan sama sebenarnya kan gitu. Nah ini kan harus diantisipasi, harus ada landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Dulu Undang-Undang Perampasan Aset ini adalah merupakan amanat dari UNCIC kan, yang kemudian Indonesia harus punya Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi saya kira berdasarkan perkembangan bahwa bagaimana mengembalikan aset-aset korban ini. Nah ini juga penting, tergantung dari political will ya. Political will dari DPR ya, ini bisa dijadikan sebagai satu program legislasi nasional ya yang harus diagendakan dan segera untuk diselesaikan, dituntaskan sekaligus bersama-sama dengan KUHP dan juga RUU KUHAP gitu. Ini jadi satu paket menurut saya yang tidak boleh kemudian dipisahkan begitu, supaya problem penegakan hukum pidana itu benar-benar bisa dituntaskan lah gitu, sehingga tinggal diimplementasikan dan kemudian nanti setelah diundangkan kan kemudian turunan dari undang-undang itu di dalam peraturan pelaksanaannya menjadi satu sangat penting untuk diatur lebih lanjut. Tapi bagaimana mungkin peraturan pelaksanaan diatur lebih lanjut walaupun undang-undangnya saja belum ada. Banyak. Jadi korbannya kan juga banyak ya, masif ya. Kalau kita lihat dalam masa pandemi saja 2 tahun terakhir ini kan juga luar biasa tuh, sampai triliunan kan angkanya. Dan itu pelakunya kan korporasi kan. Nah, bagaimana kita mau menjerat korporasi kalau tidak ada mekanisme Undang-Undang Perampasan Aset tadi? Nah ini yang sangat sulit ya. Bahkan yang dalam beberapa kesempatan yang saya cermati gitu, belum diproses hukum, itu asetnya hasil tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu, yang kemudian merugikan korban itu sudah dialihkan kemana-mana. Nah ini bagaimana caranya untuk kemudian mengembalikan hal itu? Ya mau tidak mau harus ada mekanisme Undang-Undang Perampasan Aset tadi. Justru dengan gugatan perdata itu malah mempersulit untuk kemungkinan kembalinya. Tapi kalau dengan perampasan aset, karena kan ada upaya paksa kan, di dalam pidana kan ada upaya paksa dengan melalui mekanisme undang-undang yang perampasan aset itulah kemudian hasil tindak pidana, baik itu yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi, bahkan tindak pidana yang narkotika misalkan ya, itu juga bisa dirampas asetnya oleh negara dengan menggunakan mekanisme undang-undang perampasan aset ini.
Ya, saya kira dalam waktu dekat, saya berharap 3 paket undang-undang pidana itu, yang pertama adalah KUHP, kemudian yang kedua adalah KUHAP, yang ketiga adalah undang-undang perampasan aset. Nah, saya kira harus segera diundangkan.